Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan kami di Sapaan Rohani BPN. Nah, Bapak Ibu, semua kita yang hadir di sini berasal dari bermacam-macam daerah ya. Sungguh luar biasa Tuhan kita bisa berkumpul di sini. Nah, sebelum kita mulai, kita akan puji-pujian dulu ya. Kita ingin mengatakan bahwa bermacam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Ya, mari kita beri semangat. Bermacam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita bersaudara di dalam Dia karena percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Bermacam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita bersaudara di dalam Dia karena percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang kita akan mulai acara kita. Kita mau buka dengan tanda kemenangan kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini kami bisa berkumpul di sini, bisa bertemu satu sama lain dengan fasilitas yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami sering melakukan kelalaian, sering melakukan kesalahan yang mungkin tidak berkenan di hati-Mu. Saat ini kami ingin merenungkan, kami juga ingin berterima kasih kepada-Mu, karena Engkau selalu memperbarui hati kami. Engkau selalu memberikan hati yang baru untuk kami. Sejauh timur dari barat, Engkau juga membuang dosa-dosa kami Tuhan. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar Engkau Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih pada-Mu Tuhan. Berterima kasih kepada
besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri. Pulihkanku, kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur, Engkau sungguh baik. Engkau mengampuni kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Yesus, kasih setia-Mu sungguh besar. Engkau memberikan rahmat-Mu setiap hari baru bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau bersihkan segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami. Kasih-Mu melimpah kepada kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk hari baru yang setiap hari Kau limpahkan kepada kami. Untuk hati yang baru yang bersih Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur, terutama pada saat ini. Engkau mengirimkan hamba-Mu Fransiskus Francia, teman kami Tuhan. Untuk pada malam hari ini, untuk pada saat ini, dia ingin menyampaikan firman-Mu, ingin menyampaikan apa yang Kau ingin kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Kiranya Kau bimbing kami menjadi orang-orang yang penuh kebijaksanaan di dalam menempuh kehidupan kami sehari-hari. Dan saudara kami Francia bisa menyampaikan dengan baik. Kau urapi dia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berfirman, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom. Senang berjumpa dengan Anda kembali di dalam program Sapaan Rohani BPN. Bersama dengan saya, Fransiskus Francia dari BPK PPKK Keuskupan Denpasar. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13, yaitu tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikisahkan bahwa ada 10 orang gadis yang sedang menanti kedatangan mempelai laki-laki. 5 orang gadis dikatakan bodoh karena mereka hanya membawa pelita namun tidak membawa minyak. 5 gadis lainnya dikatakan bijaksana di dalam bacaan suci ini karena mereka membawa pelita dan juga membawa minyak di dalam buli-buli mereka. Penantian mereka begitu panjang. Sampai tengah malam mempelai laki-laki belum lagi datang. Mereka mulai lelah, mengantuk, dan akhirnya mereka jatuh tertidur. Namun tengah-tengah malam ada suara yang berkata mempelai datang. Ke-10 gadis ini mempersiapkan pelita mereka.
5 orang gadis mendapati bahwa pelita mereka mulai redup. Dan mereka tahu bahwa mereka tidak membawa persediaan minyak. Mereka datang kepada 5 orang gadis bijaksana yang sedang mempersiapkan pelitanya juga. Mereka meminta minyak, tapi mereka tidak mendapatkannya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita pelajari melalui perikop kali ini? Kita mau belajar bersama-sama dari gadis-gadis yang bijaksana. Bagaimana mereka bisa masuk ke dalam perjamuan kawin bersama-sama dengan mempelai laki-laki. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba untuk melihat apa sebetulnya yang dilakukan oleh gadis-gadis yang bijaksana ini. Yang pertama, rupanya peran pelita itu sangat penting dalam menyongsong kedatangan mempelai laki-laki. Sehingga mereka fokus mempersiapkan apa yang membuat mereka bisa berkenan masuk ke dalam pesta perkawinan atau perjamuan kawin itu, yaitu pelita. Selain membawa pelita, mereka juga melihat jauh lebih jauh lagi, yaitu apa yang mereka butuhkan untuk membuat pelita yang mereka miliki tetap menyala, yaitu minyak. Dan hal ini yang tidak dibawa oleh gadis-gadis yang bodoh. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di manakah fokus hidup kita saat ini? Apakah kita fokus kepada apa yang terjadi saat ini di tengah-tengah kita, di sekeliling kita, di tengah situasi pandemi ini? Ataukah kita masih fokus kepada rencana Allah? Bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Allah? Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya membayangkan 5 gadis yang bijaksana ini, mereka bahkan betul-betul mempersiapkan mempersiapkan pelita mereka jauh sebelum mereka datang. Mereka sudah membeli minyak. Apa artinya? Artinya mereka sudah berusaha memberikan yang lebih, berbuat sesuatu yang lebih, melakukan segala sesuatu yang lebih daripada yang sekedar mereka lakukan. Banyak dari kita terjebak dalam kata-kata sekedar. Sekedar bekerja, sekedar sekolah, sekedar melayani, sekedar menjadi ayah, sekedar menjadi ibu, dan sekedar yang lainnya. 5 gadis yang bijaksana mengajarkan kepada kita untuk memiliki spirit of excellence. Apa artinya? Artinya kita diajak untuk berani memberi lebih. Kita diajak untuk berani berbuat lebih. Kita diajak untuk berani berkorban lebih. Saya membayangkan bagaimana repotnya mereka. Satu tangan membawa pelita, sementara tangan lainnya membawa buli-buli. Dan kita tahu itu pasti cukup berat. Tapi mereka berani mengambil resiko itu untuk apa? Untuk bisa sungguh-sungguh masuk ke dalam perjamuan kawin. Untuk bisa sungguh-sungguh berkenan kepada mempelai laki-laki. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, godaan hari-hari ini banyak dari kita menjadi sekedar. Kenapa? Karena pada waktu kita memulai hari-hari kehidupan kita sudah terbiasa dengan budaya instan. Bangun pagi, kita sudah minum susu instan, kopi instan, mie instan, dan semuanya serba instan. Kenapa? Karena sekedar kita bisa minum kopi. Karena sekedar kita bisa menikmati sesuatu. Mari saat ini kita belajar dari gadis bijaksana untuk menambahkan sesuatu dari apa yang kita lakukan. Sehingga kita bisa menjadi lebih berkenan di hadapan mempelai laki-laki, yaitu Yesus sendiri, Allah sendiri. Yang ketiga adalah setia di dalam penantian. Rupanya penantian 10 gadis ini cukup panjang, cukup melelahkan. Saya pernah ditanya oleh satu orang, manakah yang lebih berat? Membawa beban 1 kilo atau membawa beban 10 kilo? Ternyata jawabannya adalah tergantung. Tergantung berapa lama Anda membawa beban itu. Beban 10 kilo yang Anda angkat hanya 10 detik terasa begitu ringan. Ketimbang beban 1 kilo yang Anda bawa selama 15, 30, 45 atau 1 jam. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setia dalam penantian bukanlah perkara yang mudah. Setia di dalam penantian membutuhkan satu komitmen, membutuhkan satu kesadaran yang harus dibangun terus-menerus. Untuk apa? Untuk tetap menjadi excellent seperti poin yang kedua tadi. Untuk tetap bisa menjadi yang terbaik. Bapak Ibu terkasih,
5 gadis yang bijaksana ini tidak dicatat di dalam kitab suci bahwa karena mereka sudah lelah menunggu, kemudian akhirnya mereka pulang. Tetapi mereka tetap berada di situ, tetap menantikan kedatangan mempelai laki-laki di tempat yang sama. Dengan apa? Dengan pelita. Walaupun secara manusia mereka sudah menjadi lelah. Walaupun secara manusia kekuatan mereka sudah tidak lagi sama. Tetapi mereka tetap berusaha setia di dalam penantian. Hari-hari kehidupan kita saat ini mungkin sedang menanti sebuah lawatan. Sedang menantikan jawaban bagi doa-doa kita. Apakah kita masih menjadi pribadi yang setia ketika apa yang kita nantikan tidak kunjung datang? Ketika situasi pandemi yang terjadi saat ini belum tentu akan berakhir. Kapan akan berakhirnya? Apakah kita masih setia di dalam iman? Apakah kita masih setia kepada Allah di tengah-tengah situasi yang kita tidak tahu kapan ini akan berakhir? Setia di dalam penantian. Walaupun kita kadang-kadang kekuatan kita sudah mulai melemah, kita lelah, mengantuk di tengah-tengah penantian ini. Tetapi 5 gadis bijaksana ini mengajarkan kepada kita untuk setia. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pelajari melalui 5 gadis bijaksana ini? Yang pertama, kita diajar untuk hidup berkenan. Bagaimana caranya? Yaitu fokus kepada apa yang menyenangkan hati Allah. Mari kita lihat ke dalam kehidupan kita masing-masing, ke dalam situasi hati kita masing-masing. Apakah sementara ini di tengah semua kesulitan yang kita alami, kita fokus untuk tetap menyenangkan hati Tuhan? Atau kita hanya fokus mengatasi persoalan yang ada di depan kita? Kalau kita masih fokus kepada keadaan yang ada di sekitar kita, membuat kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Saat ini, di momen Advent ini, adalah kesempatan untuk memperbaiki hidup kita, memperbaiki situasi hati kita, untuk mencari apa yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, Spirit of Excellence. Di masa Advent ini kita juga diajak untuk bertobat. Bertobat dari apa? Dari melakukan segala sesuatu hanya sekedar. Tuhan memanggil kita menjadi pribadi-pribadi yang excellent. Apa artinya? Excellent artinya bukan cuma sekedar good atau baik, tetapi high quality. Kita mempunyai kualitas. Tuhan memanggil kita melalui 5 gadis yang bijaksana untuk menjadi pribadi yang memiliki kualitas. Iman yang berkualitas, kasih yang berkualitas, pelayanan yang berkualitas, pengabdian yang berkualitas, karya yang berkualitas. Dan ini saat untuk memulai segala sesuatunya. Yang ketiga, setia di dalam penantian. Melalui 5 gadis bijaksana ini, Tuhan memanggil kita semua untuk kembali setia kepada panggilan hidup kita, kepada penantian kita. Tidak peduli apa yang sudah terjadi saat ini, tidak peduli doa-doa kita belum terjawab. Saya teringat kata-kata Sadrak, Meshak, dan Abednego ketika mereka diperhadapkan dalam satu situasi yang sangat sulit. Mereka katakan, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup menolong kami, Dia akan menolong kami. Tapi kalau Dia tidak menolong kami untuk menyembah dewa Tuhanku, kami tidak mau. Apa artinya? Mereka setia menanti pertolongan Tuhan. Iman mereka tidak goyah. Maka pada saat Advent ini, mari kita kembali memperbaharui komitmen kita untuk setia kepada Allah. Walaupun mungkin jalan keluar, jawaban atas doa-doa kita belum kelihatan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami datangi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memuaskan kami. Terima kasih firman-Mu yang sudah menyapa batin kami. Melalui bacaan suci pada malam hari ini, Engkau memanggil kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Bapa, kami mohon ampun bila pada hari-hari yang lalu fokus hidup kami bukan kepadamu. Kami masih fokus kepada hal-hal lain di luar kehendak-Mu. Kami masih fokus kepada masalah. Bahkan mungkin kami masih fokus di dalam segala dosa dan keterikatan kami. Namun saat ini kami mohon rahmat-Mu supaya kami bisa betul-betul mengalihkan fokus kami kepadamu. Dan menjadi pribadi-pribadi yang excellent.
seperti gadis-gadis bijaksana yang berani berbuat lebih, berani membayar lebih, berani berkorban lebih untuk menjadi pribadi yang Engkau perkenankan masuk ke dalam perjamuan kawin. Bapa dalam surga, mungkin pada hari-hari ini iman kami mulai redup ketika tantangan demi tantangan datang menerpa kehidupan kami. Sehingga kami tidak lagi setia kepada panggilan hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Saat ini, malam hari ini kami mohon rahmat-Mu untuk kami memperbaharui komitmen kami, kesetiaan kami untuk senantiasa setia kepadamu apapun yang terjadi. Meskipun saat ini kami belum dapat menemukan atau kami belum dapat melihat jalan keluar, tapi kami percaya bahwa Engkau akan datang melawat kehidupan kami. Bersama dengan doa Bunda Perawan Maria, kami naikkan doa ini dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman hari ini yang luar biasa. Nah, sebelum kita mengakhiri acara ini, kita ingin mengatakan bahwa kita tidak ragu sama sekali ya mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah sahabat kita. Dia itu penolong kita. Dan kita semua rindu, semua orang mengikuti Yesus ya. Tiada aku ragu lagi mengikutmu Yesus. Tiada aku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada aku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi siapa Bapak Ibu? Bagi setiap orang yang percaya padamu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekasih, sekian acara hari ini dan sampai jumpa lagi di Sapaan Rohani BPN selanjutnya. Salam.